Saya lanjutkan dengan pembahasan soal. Soal yang pertama, diketahui barisan X yang didefinisikan dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan Xn sama dengan setengah Xn min 1 plus Xn min 2. Hitunglah limit Xn. Ya, ini harusnya ditulis X sama dengan Xn. Oke. Nah, tentu menggunakan definisi dan lain-lain itu agak sulit. Oleh karena itu kita coba lari ke barisan Cauchy. Pertama kita periksa dulu X1 sama dengan 1, kemudian X2 sama dengan 2. Silakan dicek. X3 sama dengan 1 tambah 2 dibagi 2 dapat 3/2. Kemudian X4 adalah 7/4 dan seterusnya. Nah, dari sini kita peroleh, kita bisa menduga bahwa Xn ini akan kurang dari atau sama dengan 2, tapi dia lebih dari 1. Nah, ini silahkan dibuktikan dengan induksi matematika. Tapi ini hanya untuk tahu bahwa barisan ini terbatas. Tetapi untuk membuktikan dengan Cauchy kita tidak perlu ke arah sana. Jadi kita cek aja apakah barisan tersebut merupakan barisan Cauchy atau bukan. Nah, kalau kita lihat ini selisihnya adalah 1, sementara selisih suku kedua dan ketiga adalah setengah. Ini selisihnya adalah 1/4. Nanti kalau kita cari suku kelima, silakan dicek, ini selisihnya pasti 1/8. Jadi kalau kita lihat dari situ kita peroleh selisih antara suku pertama dan suku kedua, saya kasih nilai mutlak, itu sama dengan 1. Selisih suku ke 2 dengan suku ketiga, selisihnya adalah setengah. Kemudian berikutnya adalah suku ketiga dengan suku keempat adalah 1/4 dan seterusnya. Suku keempat dengan suku kelima adalah 1/8, tapi ini sama dengan 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3 dan seterusnya, sehingga kita bisa menduga suku pertama dan suku ke n dan suku selanjutnya adalah 1/2 pangkat, lihat ini 4, ini 3, ini 3, ini 2, berarti ini suku 1/2 pangkat n min 1. Nah, tentu sekali lagi ini kita buktikan dengan induksi. Nah, silakan dikerjakan induksinya. Oke. Jadi saya batasi aja di garis. Ini untuk mempermudah saya batasi. Oke. Nah, kita akan buktikan bahwa barisan itu adalah barisan Cauchy. Jadi kita lihat bahwa X n dikurangi Xm, ini analisis pendahuluan, ini sama dengan jadi kita menganggap kita buat untuk n lebih dari m. Jadi Xn dikurangi X1 Xn plus 1 ditambah Xn plus 1 dikurangi Xn plus 2 dan seterusnya, sehingga nanti didapat Xn kurangi 1 dikurangi Xm. So, ini dalam nilai mutlak. Menggunakan ketaksamaan segitiga kita peroleh ini sama dengan
xn dikurangi xn plus 1 ditambah xn plus 1 dikurangi xn plus 2 dan seterusnya, tambah xn min 1 dikurangi xn. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita tahu tadi xn dikurangi xn plus 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat n min 1 1 per 2 pangkat n dan seterusnya 1 per 2 pangkat m min 2. Kita sederhanakan, kita keluarkan setengahnya seperti ini. 1 per 2 pangkat n min 1 nya saya keluarkan, 2 pangkat n min 1, atau bisa langsung menggunakan rumus deret geometri. Jumlah n suku pertama deret geometri ini sama dengan setengah, ini sama dengan 1 ditambah setengah ditambah 1 per 2 m dikurangi n kurangi 1, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa ini akan kurang dari 2. Bisa dicek dengan rumus deret geometri, kurang dari 2, sehingga saya lanjutkan di atas ini. Nilai mutlak xn dikurangi xm kurang dari atau sama dengan 1 per 2 pangkat n min 1 dikali 2. Dikali 2 atau ini menjadi sama dengan 1 per 2 pangkat n min 2. Nah, tetapi kita ingin ingat tadi n nya lebih dari n, kita ingin suku-suku ini, selisih suku-suku ini setelah suku kesekian kurang dari epsilon. Kurang dari epsilon, atau ini sebelumnya saya sederhanakan dulu. Ini sama dengan 4 per 2 pangkat n, ini kurang dari epsilon. Jadi kalau gitu, untuk menunjukkan bahwa dia barisan Cauchy, gitu ya, ambil epsilon positif, pilih n epsilonnya itu yang lebih dari atau sama dengan atau istilahnya pilih n epsilon anggota bilangan asli sedemikian sehingga sedemikian sehingga 4 per 2 pangkat n epsilon kurang dari epsilon, sehingga jika n dan m lebih dari atau sama dengan n epsilon, maka berlaku, tadi kita sudah uraikan, kurangi xm ini kurang dari 4 per 2 pangkat n epsilon oke, sebelumnya ini 2 pangkat n, tapi karena n dan m nya itu lebih dari n epsilon, maka kita peroleh kurang dari 4 per 2 pangkat n epsilon, ini jadinya kurang dari epsilon. Oleh karena itu, ini membuktikan bahwa
barisan tadi yang didefinisikan tadi adalah barisan Cauchy. Oleh karena itu X konvergen. Oke. Tugas kita berikutnya adalah mencari limit. Nah, tentu kalau kita memanfaatkan barisan yang biasa saja, jadi misal limit xn sama dengan x. Jadi karena barisannya konvergen, maka kita bisa menulis seperti ini. Dan menurut teorema sebelumnya, kalau barisannya konvergen, maka semua subbarisannya akan konvergen. Sehingga kita bisa melakukan seperti ini, limit xn sama dengan limit setengah xn min 1 ditambah xn min 2. Jadi karena konvergen ke x, maka semua subbarisannya juga konvergen ke x. Hanya ini hasilnya akan diperoleh seperti ini. Dan ini tidak membantu apa-apa untuk mendapatkan limit. Oleh karena itu kita tidak perlu lari ke sini. Nah, jadi kita harus memilih subbarisan tertentu yang membantu kita untuk sampai pada limit. Untuk keperluan tersebut kita ambil suku genapnya saja, suku ganjilnya saja, yaitu 2n plus 1. Jadi barisan tadi kalau kita cari suku ganjilnya 2n plus 1, maka kita peroleh, coba perhatikan, jadi kita ambil dari mulai suku ketiga, berarti karena n nya 1 ya, untuk n nya 1 sama dengan suku ketiga. Jadi x2n plus 1 nya adalah 1 ditambah setengah ditambah 1 per 2 pangkat 3 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 2 pangkat 2, 3, 1, 3, ini berikutnya 5 dan seterusnya, ditambah 1 per 2 pangkat n 2n min 1. Perhatikan bahwa suku pertama adalah 1, suku kedua 2, suku ketiga 3 per 2. Nah, karena ini diberikan dari awal, suku ini suku awal didefinisikan x1, x2, sementara 3 per 2 itu diperoleh berdasarkan rekursif. Kita perhatikan 3 per 2 itu bisa ditulis sebagai 1 ditambah setengah. Nah, perhatikan juga suku kelima. Saya akan melihat suku ketiga, kemudian suku kelima. Suku kelima ini adalah 13 per 8 itu bisa ditulis 1 ditambah setengah ditambah 1 per 2 pangkat 3. Oleh karena itu, jadi 3, 5 suku ganjil tapi mulainya dari 3. Kita menduga bahwa x2n plus 1 itu sama dengan setengah, mulai dari 1, lihat ini suku kelimanya adalah jadi suku sebelumnya ditambah 1 per 2 per 3, 1 per 2 pangkat 3 ditambah setengah ditambah 1 per 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini 1 per 2 pangkat 2n min 1.
Nah, tentu saja dugaan ini sekali lagi ya kita buktikan menggunakan induksi. Nah, silakan dikerjakan. Buktikan dengan induksi matematika. Oke, selanjutnya kita peroleh, sekali lagi saya tulis X, saya ambil subbarisan yang ini 1 ditambah setengah ditambah 1/2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 5 dan seterusnya, 1/2 pangkat 2n-1 seperti itu. Nah, bentuk ini bisa kita tulis 1 ditambah, nah yang ini silakan gunakan rumus jumlah suku ke n untuk deret geometri. Nah, langsung aja saya tuliskan di sini. Suku pertamanya setengah, rasionya itu kurang dari 1, jadi saya tulis 1 dikurangi r, r nya dalam hal ini 1/4 pangkat n, jadi 1 dikurangi r pangkat n dibagi 1 dikurangi r, maka kita peroleh 1 ditambah setengah, yang ini jadi 1 dikurangi 1/4 pangkat n dibagi 3/4, sehingga kita peroleh 1 ditambah 2/3, 1 dikurangi 1/4 pangkat n. Jadi ingat teorema subbarisan, jika barisannya konvergen ke X, maka subbarisannya juga konvergen ke semua subbarisannya akan konvergen ke X. Jadi kalau begitu limit, jadi yang barusan saya tulis tadi X aksen itu adalah barisan subbarisan 2n plus 1. Jadi, karena teorema yang tadi limit X harus sama dengan limit X aksen. Nah, ini limitnya X. Jadi kalau begitu ini sama dengan limit 1 ditambah 2/3, 1 dikurangi 1/4 pangkat n. Nah, ini sama dengan 1 ditambah 2/3, jadi masukkan limitnya ke sini, 1 dikurangi 0, sehingga sama dengan 1 plus 2/3, atau ini sama dengan 5/3. Dengan demikian kita peroleh limit xn atau barisan tadi konvergen ke 5/3.